toleransi, dengan akulturasi, dan dengan pluralitas yang sangat tinggi. Pemirsa, saat ini kita akan terus menelusuri ya jejak-jejak peradaban leluhur Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Merupakan sejarah yang sangat monumental bagi sejarah peradaban Nusantara. Karena di Jawa Timur seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha Majapahit ya, merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terakhir di Nusantara, serta bersamaan itu munculnya kerajaan Samudra Pasai di ujung Pulau Sumatera ya. Dan disinilah kemudian peranan yang sangat penting dalam kemudian dinamika proses dan berkembangnya agama Islam di Majapahit. Jika kita lihat saat ini kita berada di lereng Gunung Penanggungan ya, sangat terlihat sekali puncak Gunung Penanggungan yang selalu gundul sampai kapanpun ya, yang sampai pada masa kerajaan Majapahit merupakan semacam pusat akademi, pusat karesian ya, pusat tujuan para pencari tirta yatra, dharma yatra maupun tujuan obsesi menggapai moksa. Dan di tengah itu yang lebih rendah merupakan puncak Bekel, yang di sana ada semacam candi yang merupakan masterpiece ya dari Jawa Timur, yaitu Candi Kendali Sodo. Ada cerita Panji yang terpahat, cerita Nawaruci, dan cerita Arjuna Wiwaha yang sangat monumental. Kali ini kita menelisik ya di sebuah persawahan atau kebun ketela ini yang dekat dengan makam umum. Jadi makam di sini cuma luar biasa sekali, dan kita akan bisa lihat ya pemandangan Gunung Welirang yang ada di baliknya yang sangat monumental. Gunung Welirang sendiri merupakan gunung, nama kunonya adalah Gunung Kemukus karena bentuknya seperti kukusan atau tempat dari anyaman bambu untuk menanak nasi pada waktu itu, dengan kemudian biasanya adalah dandangnya yang untuk menanak nasi terbuat dari tembaga ya. Yang siapa sangka kemudian di tengah makam ini ada semacam terdapat sebuah prasasti ya, atau terbuat sebuah artefak yang sangat monumental. Jadi sebagaimana kemudian makam-makam yang ada di Jawa ya, yang senantiasa rimbun dengan tanaman sembujo atau kamboja, dan beberapa makam yang ada di pedalaman Pulau Jawa seperti yang ada di Tulungagung, Blitar, Kediri itu juga banyak dengan pohon nagasari atau naga puspa atau naga kusuma ya. Kemungkinan nama desa ini Nagasari ini diambil dari naga puspa atau naga kusuma. Bahasa latinnya adalah Mesua Verea L. Nah, ini merupakan tanaman pohon nagasari. Sehingga kemudian masyarakat dahulu kemungkinan di sini juga ada namanya pohon nagasari yang menjadi asal usul dari desa ini, yaitu Nagasari. Atau juga kemudian masyarakat menganggapnya sebagai ular naga, atau juga semacam kue ya yang berisi pisang, kemudian tepung, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Ini juga bernama Nogosari. Namun sebenarnya di daerah ini nama Nogosari bagian kue ini sebenarnya tidak pernah dikenal ya, karena kue itu dikenal dengan Brubi. Nah, jadi saat ini beberapa hari yang hujan lebat akan menumbuhkan daun-daun pohon sembujo ini ya, mulai kemudian lebat sehingga kemudian cahaya temaram di bawah makam. Nama Nagasari, Naga Kusuma atau Naga Puspa ini juga pernah menjadi semacam cerita fiksi ya dalam sebuah serial Arya Kamandanu yang memiliki pedang Naga Puspa yang dibuat oleh gurunya, yaitu Empu Ranubaya ya, yang dimana kemudian Empu Ranubaya ini kemudian berbalut dengan cerita sejarah tentang utusan Mengki dari Kaisar Kubilai Khan Mongol yang kemudian dipotong telinganya, diusir ke negaranya. Ternyata ketika pulang ke negaranya itu membawa serta dan menangkap Empu Ranubaya di negeri Tiongkok, disuruh membuat pusaka yang bernama pedang Naga Puspa. Nah, ini ya cerita
cerita yang berbalut dengan kisah awal kerajaan Majapahit. Kita akan mengenal di dalam cerita itu ya, cerita Tutur Tinular yang ditulis atau yang digubah atau yang dikarya dari Estijab ini. Ternyata kemudian Empu Ranubaya itu ketika selesai membuat pedang naga puspa di negeri Tiongkok itu kemudian karena fitnah, karena direbut oleh para petinggi kerajaan, akhirnya Empu Ranubaya itu nyawanya terancam, sehingga kemudian pusaka buatannya ini dititipkan kepada seorang pendekar ya yang bernama Lau Sisan dan istrinya yang bernama Maisin. Kemudian dua pendekar ini kemudian melarikan diri dari negerinya menuju Jawa Dwipa. Di Jawa Dwipa juga dikejar-kejar oleh pasukan gelang-gelang ya, seperti Empu Tong Bajil, Sambi dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian bertemu dengan Arya Kamandanu, sehingga kemudian pedang naga puspa ini diserahkan kepada Arya Kamandanu. Apakah kemungkinan kita berada di sini di desa Nagasari, nama lainnya adalah Naga Puspa, kita akan menemukan pusaka Arya Kamandanu? Coba kita telusuri bersama-sama. Jadi di area makam ini terlihat sangat gundul sekali gitu ya, dan kita akan menemukan beberapa jejak-jejak keramik Tiongkok ya yang putih dinasti Yuan. Apakah mungkin ini adalah keramik Tiongkok bekas makanya pasukan Mongol ya, yang waktu itu bersamaan dengan pemerintahan Kublai Khan, yang dalam cerita fiksi Estijab bersamaan pula dengan larinya Lau Sisan dan Maisin ke Pulau Jawa untuk bertemu dengan Arya Kamandanu. Jadi banyak kemudian kisah-kisah tentang kerajaan Majapahit awal ya, dan kemudian akhir dari kerajaan Singosari seperti cerita Tutur Tinular ini. Kemudian juga berlatar belakang kerajaan Majapahit ada Brahma Kumbara gitu ya, dan Mantili. Ini merupakan sebuah karya fiksi, namun kemudian dibaliknya itu merupakan berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian dari cerita ini masyarakat gitu ya, pada umumnya masyarakat awam bisa mengenal kembali tentang kehidupan masa-masa era kerajaan Majapahit. Kita memasuki sebuah area makam gitu ya yang penuh dengan pohon kamboja, sebagaimana tradisi muslim pada umumnya gitu. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Jadi permisi Mbah, kita terus lah. Di sini banyak sekali kemudian pohon sembojo ya. Jadi daunnya itu sangat tebal, pohonnya juga bergetah putih. Bunga-bunganya mulai kemudian muncul ke permukaan untuk kemudian sekitar 1-2 bulan lagi akan bermekaran ya, warnanya putih. Nah, seperti ini. Jadi pada musim kemarau ini sebagian pohon kamboja ini juga berbunga, warnanya putih dan sangat wangi ya, atau pohon sembojo ya. Nah, ini merupakan dahulu pada masa kerajaan Majapahit di sekitar istana, bangunan suci atau bangunan keramat lainnya senantiasa ditanami pohon nagasari, pohon sembojo, termasuk bana, ya, sruti, angsoka, angsana, dan aneka puring. Nah, ini adalah tanaman puring dan andong. Yang merah itu andong ya, beberapa andong puring itu sejak dulu memang ditanam di tempat-tempat bangunan suci, istana-istana, asrama-asrama, dan tempat keramat lainnya di masa-masa kerajaan dahulu. Di belakang kita itu merupakan Gunung Welirang yang puncaknya ya, puncak Welirang yang selalu mengeluarkan api, mengeluarkan asap ya, yang sejak zaman kerajaan Majapahit atau sebelumnya juga selalu mengeluarkan asap sebagai lambang spirit ya dan eros. Dan di baliknya itu merupakan puncak Gunung Arjuna ya, yang lebih tinggi dari Gunung Welirang. Kalau Gunung Welirang sekitar 3.100 sekian dan Gunung Arjuna sekitar 3.339 mdpl. Ini yang merupakan kemudian sangat sekali cerita-cerita legenda Arya Kamandanu, Empu Ranubaya, kemudian latar belakang berdirinya kerajaan Majapahit, bahkan kehidupan Maisin menjadi Nyai Paricara juga di lereng Gunung Arjuna ya. Bahkan ya tokoh yang bernama Gajah Mada. Ini para sejarawan juga sebagian menyimpulkan bahwasanya tokoh Gajah Mada juga lahir di lereng Gunung Arjuna. Kita akan sampai sebentar lagi ya pada sebuah sesuatu prasasti.
sana ya, saya sebelah sini. Jadi kita coba berziarah terlebih dahulu gitu ya. Berziarah terlebih dahulu. Wa fisal ila ruhi fi kubri fi siril Fatihah. Jadi Mbah Nagasari atau Mbah Nagapuspa ini ternyata ini memiliki semacam batu ya, batu yang biasanya dipahat sebagaimana untuk batu-batu candi, dan di sini ternyata ada semacam prasasti ya. Jadi bentuknya ini seperti gunung penanggungan ya, yaitu Pancawali Krama, satu puncak di tengah dikelilingi 4 puncak di keempat penjuru arah mata angin ya, puncak-puncak yang lebih kecil bentuknya yaitu Makara. Ada Kalamerga ya, Kalamerga yang tersamar ini namanya Kalamerga, yaitu lambang kematian ya Kalamerga ini ya. Inilah yang terkadang itu membedakan antara nisan, kemudian altar pemujaan dan prasasti. Jadi altar tidak memiliki Kalamerga. Begitu juga prasasti sebagai lambang keabadian tidak memiliki Kalamerga. Karena altar semata-mata adalah gunungan ya, lambang Meru atau gunung suci. Sedangkan kemudian prasasti lambang keabadian. Sedangkan kemudian nisan ini memiliki lambang Kalamerga. Ini adalah sebuah sinkretisme atau sebuah perpaduan atau ya dalam bukunya Profesor Habib Mustofa itu mengatakan bahwasanya ini adalah masa-masa peralihan di mana akulturasi ya antara Islam, Hindu dan Buddha itu masih melekat sebagaimana proses awal perkembangan Islam di Majapahit secara damai. Sehingga kemudian istilah-istilah seperti kemudian Allah itu masih menggunakan istilah lokal yaitu Sang Hyang atau kemudian pangeran ya. Kemudian sholat itu diterjemahkan sebagai sembahyang, yaitu sembah kepada Sang Hyang. Begitu juga puasa juga kemudian merupakan tradisi yang sudah mengakar di Majapahit untuk menerjemahkan saum. Tempat kemudian sholat itu juga bukan masjid melainkan langgar atau sanggar pamujan ya. Jadi ini sebuah akulturasi yang ketika itu sehingga kemudian Islam belum dianggap sebagai agama baru di Majapahit. Dan di sini juga nisan diduga juga nisan makam ini ternyata angka tahunnya ternyata masa Hayam Wuruk ya. Ternyata kita ada sebuah goresan yang ini adalah angka tahun Saka ya, 1280 Saka, atau kalau dijadikan Masehi menjadi 1368 Masehi. Jadi ini masa-masa masa-masa era Hayam Wuruk 68 Masehi ini ya, masa-masa Hayam Wuruk atau 4 tahun setelah mangkatnya Gajah Mada atau Mahapati Gajah Mada, karena Mahapati Gajah Mada ini mangkat tahun 1364 Masehi. Sedangkan Empu Prapanca yang menulis kitab Negara Kertagama ini kemudian mangkatnya itu tahun 1365 Masehi. Sedangkan seseorang yang kemudian dimakamkan di sini atau di tempat yang lain dengan sebuah nisan kubur di sini atau mungkin prasasti ya sebagai tanda gitu ya, atau tetenger gitu ya. Maesan sendiri berasal dari bahasa Jawa maesi, atau kemudian mempercantik atau menghiasi gitu ya. Ini ternyata berangka tahun 1368 Masehi, yaitu 3 tahun atau 1000 tahun setelah mangkatnya Empu Prapanca sang penulis kitab Negara Kertagama. Sehingga kemudian nisan-nisan bentuk seperti ini kita memiliki korelasi yang sama, bentuk nisan bertipe Troloyo atau bertipe Jawa ya, sebagaimana kemudian kubur 7 di nisan-nisan makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trowulan, beberapa nisan yang lainnya termasuk nisan-nisan yang ada di pesisir utara ya, seperti nisan Sunan Ampel, memiliki kemudian bentuk, ukuran serta motif-motif yang sama. Semoga kemudian prasasti ini gitu ya, prasasti Nagapuspa atau prasasti Nagasari ini juga kemudian memberikan semacam bukti autentik tentang kehidupan di masa lalu, kehidupan sebuah kehidupan yang besar ya, tentang keberagaman budaya, sehingga kota Trowulan itu tidak hanya penganut agama Buddha saja, agama Siwa saja, agama Wisnu saja, termasuk agama Karsian, agama Kabuyutan dan agama Islam hidup rukun dalam satu kota. Inilah salah satu tanda kebesaran kerajaan Majapahit gitu ya, yang mampu kemudian hidup dengan toleransi, dengan akulturasi dan dengan pluralitas yang sangat tinggi. Semoga bermanfaat.